Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan untuk Bapak Ibu pada Diklat Daring Guru Cendekia. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA selaku narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Widya Dharma Klaten seperti itu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas atau berdiskusi bersama tentang menggunakan teknologi AI dengan etika dalam menulis karya ilmiah seperti itu Bapak Ibu. Pada zaman modern saat ini tentunya sudah banyak artificial intelligence atau AI yang diciptakan untuk mempermudah tugas dan juga mempermudah kita dalam semua bidang, termasuk juga dalam bidang pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Terkhusus pada malam hari ini kita akan membahas teknologi AI untuk menulis karya ilmiah. Namun Bapak Ibu, dalam menggunakan AI tentunya kita harus ada etika atau cara yang benar dalam menggunakannya. Secara singkatnya atau secara simpelnya kita tidak bisa sekedar menggunakan secara mentah seperti menulis karya karya tulis ilmiah dan menggunakan AI dan setelah jadi atau setelah dimuat oleh AI dan langsung digunakan seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Justru mungkin itu bisa mengurangi nilai dari karya kita. Nah, dan pada malam hari ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan AI yang baik untuk menulis karya tulis ilmiah seperti itu sehingga karya kita atau karya Bapak Ibu bisa lebih maksimal dan juga tentunya memiliki kualitas yang baik seperti itu. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan yang berkaitan tentang fasilitas seperti e-sertifikat, laporan pengembangan diri, dan juga daftar hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami sediakan dan juga akan kami bagikan secara utuh satu hari setelah kegiatan ini berakhir di WA grupnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari link presensi atau absensi sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari Fajri selaku moderator pada kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang saya hormati Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA selaku narasumber kita pada kegiatan Diklat Daring Nasional pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu para peserta yang saya hormati yang sudah bergabung di Diklat Daring Guru Cendekia pada malam hari ini. Dan semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan tentunya berkah bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu, eh, para peserta yang pada malam hari ini yang sudah registrasi dan sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting dalam kegiatan Diklat Daring dengan tema menggunakan teknologi AI dengan etika dalam menulis artikel ataupun karya ilmiah yang pada malam hari ini Bapak Ibu ikuti. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kegiatan-kegiatan yang ada di Guru Cendekia berbasis karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tugas ataupun memiliki passion menulis, sudah tepat Bapak Ibu bergabung bersama kami di Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia yang tentunya kita fokus untuk coba mencari inovasi, kemudian kita coba untuk menggali cara-cara praktis ataupun strategi kita bisa menulis karya ilmiah. Apakah Bapak Ibu yang sedang menggarap skripsi, tesis, disertasinya, atau Bapak Ibu guru yang sedang menyusun laporan PTK,
kepala sekolah yang membuat PTS dan mungkin Bapak Ibu yang sedang menulis artikel untuk jurnal ilmiah. Nah, di sini kami sudah siapkan beberapa fasilitas untuk itu dari penerbit, kemudian dari media populer dan beberapa jurnal ilmiah nasional yang kami sudah siapkan untuk Bapak Ibu semua untuk mempublikasi karyanya. Itu semua yang kami siapkan Bapak Ibu untuk em, bagaimana kita bisa menghasilkan karya. Karena di Guru Cendekia kita kita coba untuk berkarya nyata untuk pendidikan. Itu salah satu hal yang kita bawa untuk pendidikan. Kita coba untuk membuat sebuah karya nyata. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat untuk mengikuti kegiatan diklat dan tentunya teknologi-teknologi ini juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya teknologi AI yang memiliki ataupun dalam dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia sedang sedang booming. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah mendengar ChatGPT dan beberapa platform AI yang lain yang sudah banyak tentunya diketahui oleh masyarakat umum dan kita sebagai insan akademisi ataupun para cendekiawan juga tentu harus tahu dan bisa memanfaatkannya dengan positif tentunya. Kita bisa manfaatkan untuk kepentingan, untuk uh, karya, untuk tugas kita. Nah, karena pada prinsipnya teknologi yang ada untuk mempermudah ataupun mengefektifkan apa yang kita kerjakan seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat. Saya serahkan kembali kepada moderator Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Muhammad Soehardi. Selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ari. Cek suara saya terdengar cukup jelas, Mas Ari? Jelas, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Soehardi ya dan rekan-rekan dari Guru Cendekia yang telah memfasilitasi kegiatan ini ya, yang sudah ya mempercayakan saya untuk bisa berbagi di sesi kali ini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bertemu selama 2 kali Bapak Ibu ya. Hari ini, malam ini, dan juga nanti besok malam minggu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga misalnya ketika nanti paparan dari saya, kemudian Bapak Ibu mencoba hal-hal teknis yang nanti akan kita demonstrasikan bersama-sama. Nanti mungkin Bapak Ibu punya kendala, nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa apa namanya, tanyakan di grup ya, karena nanti kita juga akan ada diskusi interaktif di sana. Oke, mungkin saya bisa langsung share screen ya, Mas Arya, mohon izin ya. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu ya? Pak, sudah. Oke, Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga sudah ini ya, sudah siap ya Bapak Ibu ya. Sudah makan malam Bapak Ibu? Sudah? Oke, Bapak Ibu bisa sambil ngemil, bisa sambil apa namanya minum kopi ya. Dan barangkali Bapak Ibu juga bisa menyiapkan catatan begitu. Barangkali nanti ada beberapa hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Bisa Bapak Ibu catat dulu atau bisa langsung Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar di apa di chat Zoom ya. Oke, Bapak Ibu, eh, salam kenal lagi. Saya Erik. Oke, sehari-hari saya bekerja sebagai dosen, Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu yang sebagian besar di sini guru ya. Saya juga mengajar di Universitas Widya Klaten. Ini posisinya di antara Jogja dan Solo, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah main-main ke Jogja, main-main ke Solo, nanti bisa lah hampir ke Klaten nih. Bapak Ibu mungkin kenalnya Ponggok ya. Di situ ada apa namanya, wisata air ya. Itu bisa kayak snorkeling itu Bapak Ibu. Kemudian selain itu saya juga aktif di PSPI Relawan Jurnal Indonesia. Jadi selama berapa ya, mungkin 5 tahun terakhir ini kan jurnal ilmiah di Indonesia kan mulai mulai menggeliat ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tergabung di teman-teman di RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Ya, jadi kerjaannya juga ngomongin jurnal setiap hari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kami di RJI. Nah, nanti kita akan ketemu 2 hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu tanyakan ada hal yang mungkin kurang jelas, mungkin ada paparan saya mungkin apa belum Bapak Ibu
tangkap dengan mudah gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu konfirmasi ulang. Nah, sehari-hari sebagai dosen juga saya di waktu luang juga mengisi beberapa kegiatan seperti kegiatan malam ini Bapak Ibu ya. Ini terakhir di MTS 1 Magelang ini ngomongin tentang smartboard Bapak Ibu. Itu kayak TV yang gede itu ya, tapi dia touchscreen itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini terakhir di 13 Juli kemarin ya, di Magelang ya. Dan juga hal-hal yang saya bicarakan biasanya terkait dengan dunia publikasi, dunia riset, dan juga dunia teknologi pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu dapatkan materinya, ini bisa diklik Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu klik, nanti akan tembus ke materinya. Gitu ya. Oke, ini beberapa kegiatan saya. Juga aktif terlibat di beberapa ambasador terkait dengan teknologi pembelajaran ya, di Geniali, Kahoot, sama Wakelet nih Bapak Ibu. Oke, kita nanti 1,5 jam ya. Nah, oke, dalam 1,5 jam nanti kita akan bicarakan ini Bapak Ibu ya tentang ChatGPT. Saya yakin juga Bapak Ibu juga, saya yakin pernah mencobanya. Kalau nggak pernah mencobanya, mungkin pernah mendengar gitu ya. Karena ini juga lagi tren sekali selama 1 tahun terakhir, mulai November tahun lalu ya. Karena ini juga jadi tools yang banyak digunakan tidak hanya di kalangan akademisi, di kalangan teman-teman di medis, kalangan teman-teman di konten kreator, teman-teman di jurnalis itu juga banyak yang menggunakan ChatGPT sekarang ya. Dan kita juga tentunya jangan sampai terlewat ya, karena ini teknologi yang benar-benar banyak membantu kita. Kita akan coba lihat nanti pro kontranya ChatGPT ini di beberapa negara, kebijakan penggunaan ChatGPT terkait dengan penulisan ilmiah seperti apa gitu ya. Karena juga ada beberapa pengelola jurnal, beberapa penerbit itu yang merespon kehadiran ChatGPT ini. Kemudian nanti kita akan coba membuat akun, kemudian eksplorasi fitur-fitur di ChatGPT seperti apa, fungsinya apa, dia bisa ngerjakan apa saja, nanti kita akan demonstrasikan. Kemudian kita akan coba lihat prompt. Prompt itu adalah instruksi yang kita berikan ke ChatGPT, Bapak Ibu ya. Jadi dia ini adalah sebuah chatbot, jadi kita seperti bercakap-cakap di WA gitu ya, tapi yang membalas adalah bot atau mesin gitu ya. Kita tanya, dia membalas, kita tanya, dia membalas. Jadi modelnya seperti percakapan Bapak Ibu lewat teks gitu ya. Kemudian strategi untuk menyusun prompt sehingga nanti hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT ini sesuai dengan harapan kita gitu ya. Karena seringkali kendalanya di penyusunan prompt gitu ya. Kok hasilnya nggak bagus dari ChatGPT ini ya? Biasanya itu terjadi karena input ataupun prompt yang diberikan itu juga kualitasnya kurang bagus gitu ya. Sehingga kalau inputnya bagus, outputnya pasti bagus gitu ya. Kita coba lihat bagaimana cara kita menyusun prompt. Oke, ini Bapak Ibu ya ada disclaimer, nanti saya akan beberapa kali menyebutkan ChatGPT, bukan berarti saya promosi ya Bapak Ibu ya. Saya bukan orang dari ChatGPT. Kemudian juga nanti hasil akhir dari penggunaan ChatGPT ini, meskipun nanti ada banyak demonstrasi dari saya, tapi sepenuhnya nanti Bapak Ibu yang bertanggung jawab ya terhadap penggunaan ChatGPT yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu miliki akunnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya saya bukan ahli IT Bapak Ibu, saya bukan ahli AI, tapi dari background saya di linguistik ya, S1, S2, S3 linguistik, ini saya coba mencerna bagaimana cara kerja di ChatGPT ini karena dia basisnya adalah NLP ya. Basisnya adalah dia itu mempelajari bagaimana manusia itu berkomunikasi, dia menemukan pola-polanya sehingga dia bisa menjawab semirip mungkin dengan manusia. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, jawabannya itu mirip dengan percakapan manusia. Oke. Oke, ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu perlu saya berikan peringatan karena ini teknologinya ya luar biasa Bapak Ibu ya. Kayak internet lah di awal-awal dulu ya kita bisa gunakan untuk positif, kita bisa gunakan untuk negatif. Ini semua tanggung jawabnya di masing-masing user ya. Nah, pertama Bapak Ibu harus memastikan harus melakukan verifikasi dan validasi. Jadi setiap luaran, setiap jawaban dari ChatGPT, apalagi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan untuk karya-karya ilmiah, itu harus Bapak Ibu verifikasi dan divalidasi. Jangan beranggapan bahwa semua luaran dari ChatGPT itu benar 100%. Bapak Ibu harus kritis. Yang kedua, Bapak Ibu harus juga menyadari bahwa ChatGPT ini meskipun teknologinya luar biasa, tapi dia punya keterbatasan. Nah, karena dia punya keterbatasan, jadi kita jangan terlalu percaya dengan dia, ya. Dan kita harus menggunakan daya nalar kita untuk melakukan asesmen
melakukan validasi dari setiap output dari ChatGPT. Yang ketiga, tanggung jawab penulis. Meskipun nanti Bapak Ibu akan terbantu dengan adanya ChatGPT ini, tetap nanti semua itu akan jadi tanggung jawab kita sebagai penulisnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya nanti kalau ada kesalahan, kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, itu bukan tanggung jawabnya ChatGPT, tapi tanggung jawabnya kita sebagai penulis ya. Nah, tiga hal ini mohon nanti Bapak Ibu jadikan pedoman terkait dengan penggunaan ChatGPT. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di masa-masa mendatang. Ini Bapak Ibu, ini ChatGPT Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa tanya sendiri aja. Ini ChatGPT nanti tampilannya semacam ini Bapak Ibu. Nah, semacam ini ya. Ini ruang kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada sidebar gitu ya. Ini bisa kita buka, bisa kita tutup gitu ya. Nanti tampilannya semacam ini kalau Bapak Ibu sudah memiliki akunnya. Di sisi kiri nanti ini adalah history atau percakapan-percakapan yang pernah kita lakukan. Nanti akan terekam di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya clear ya, saya hapus ya kayak di WA itu ya, kita clear chat, ini hapus. Tapi nanti kalau Bapak Ibu membuat chat baru, nanti semua akan terkumpul di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi prinsipnya ruang kerjanya semacam ini, nanti kita akan memberikan input di sini Bapak Ibu. Inputnya di sini ya. Coba kenalkan diri kamu dan apa yang dapat kamu lakukan untuk ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu ya. Nih, ini saya coba zoom ya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya masukkan prompt, saya masukkan input seperti ini ya. Coba kenalkan diri kamu dan apa yang dapat kamu lakukan untuk pekerjaan pekerjaan seorang guru. Ini kita klik di sini Bapak Ibu, kita klik enter. Nanti dia akan memberikan respon Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Dia akan memberikan respon. Ini ada input, nanti ada outputnya. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat betapa cepat dia mengetik ya Bapak Ibu ya. Betapa cepat dia menghasilkan respon dari input yang kita berikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita nggak perlu mengenalkan, saya nggak perlu mengenalkan dia ya, biar dia kenalan sendiri. Tentu Mas Erik, gitu ya, perkenalkan saya adalah ChatGPT, asisten berbasis bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya diciptakan dengan tujuan membantu dalam berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan seorang guru dan peneliti seperti Anda. Ya. Saya bisa menghasilkan materi pembelajaran. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa bikin RPP di sini. Bapak Ibu bisa cari inspirasi apa namanya skenario pembelajaran di sini, gitu ya. Kemudian bisa membantu penulisan, gitu ya. Saya dapat membantu dalam merancang dan menyusun artikel ilmiah, makalah, dan bahan presentasi. Pemberian informasi dan penjelasan. Saya bisa memberikan penjelasan tentang konsep-konsep sulit dalam bidang linguistik dan teknologi pendidikan. Dia bisa ngasih itu ya. Dan juga di bidang yang lain pastinya ya. Penggunaan teknologi pendidikan, sumber daya dan referensi, perencanaan penelitian, yang bisa bantu kita untuk merencanakan penelitian, termasuk bikin kuesioner dan lain sebagainya ya. Kemudian berbagi ide dan inovasi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti apa namanya eh, tambahkan lagi, dia bisa mengingat percakapan sebelumnya. Kalau saya adalah seorang guru bahasa Inggris, ya, di SMP, ya, jika saya berencana untuk menyusun PPK, gitu ya, apakah kamu bisa membantu, gitu ya. Ini kayak kita bercakap-cakap sama orang gitu. Kalau saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP dan ada rencana untuk menyusun PPK, apakah kamu bisa membantu? Nih, dia bisa menjelaskan. Saya bisa membantu dalam hal perencanaannya, penyusunan kerangka, rancangan penelitian, pengembangan materi pembelajaran, pengumpulan dan analisis data, pembahasan hasil dan implikasi, penulisan laporan, bimbingan dan saran, dan seterusnya. Jadi prinsipnya kita masukkan percakapan, kita masukkan input, dia akan membalas dengan output. Gitu. Apakah penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Mas Ari bisa dibantu? Apakah penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat,
Bisa Bapak Ibu resen ya? Tidak pas, Kak. Gimana? Sudah pas, Pak. Sudah pas ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya nih Bapak Ibu ini yang namanya ChatGPT tadi ada bentuknya chatbox ya. Jadi kayak percakapan seperti itu. Kita memberikan input nanti ChatGPT yang membalas. Ini namanya prompt. Jadi input itu namanya prompt. Namanya prompt, ini outputnya gitu ya. Ini outputnya. Ini bisa di copy, bisa di blog ini, bisa juga langsung di copy di sini Bapak Ibu. Kita copy, kita pindahkan ke Word juga bisa gitu ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Ini ChatGPT ini Bapak Ibu. Kenalkan. Teman baru Bapak Ibu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ChatGPT. Nah, ini apakah dia lebih cerdas dari manusia? Bapak Ibu juga saya lihat juga udah lihat materinya ya. Ini beberapa torehan prestasi dia Bapak Ibu. Dia pernah jadi sampul majalah Time yang global itu ya, yang sangat terkenal itu di edisi 27 Februari kemarin. Dia juga pernah membantu hakim dalam memberikan putusan Bapak Ibu. Jadi ada eksperimen gitu ya. ChatGPT ini diminta untuk memberikan rekomendasi ini putusannya apa nih untuk kasus ini gitu ya. Kemudian juga pernah dicoba untuk menulis beberapa RUU, rancangan undang-undang di Amerika. Pernah juga diminta untuk mengerjakan soal untuk mengambil gelar MBA bisnis ya, juga lolos. Juga lulus ujian untuk apa ini? Ini kalau nggak salah ini akuntansi ya. Kemudian juga untuk medis, untuk apa uji AWS certified juga lolos. Kemudian skor IQ-nya 147 Bapak Ibu. Kemudian pernah juga ujian SAT mengalahkan IBM Watson, ini juga termasuk salah satu AI Bapak Ibu ya yang awal-awal dikembangkan. Mengungguli rata-rata manusia dalam kuis trivia dan dia juga lulus di beberapa bagian di apa ujian juga ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nanti kalau ingin verifikasi sumbernya klik di tahunnya ya. Ini Bapak Ibu prestasi yang diraih oleh ChatGPT. Tapi Bapak Ibu ya meskipun dia punya apa kecanggihan yang luar biasa, ini ada beberapa negara yang memblokir Bapak Ibu. Italia, China, Australia, itu beberapa negara yang memblok. Jadi kalau kita ke sana, kita ke Italia, kita akses ChatGPT nggak bisa. Dan sebagian besar alasannya adalah karena mereka takut ini akan digunakan oleh siswa gitu ya. Dan itu akan jadi jalan pintas ya sehingga nanti ya daya kreasi, daya kritis mereka akhirnya terkurangi karena bergantung dengan ChatGPT. Dulu pernah ada sih isu katanya di Indonesia mau diblokir tapi sampai sekarang nggak diblokir ya. Ini beritanya di bulan Maret kemarin sampai sekarang nggak diblokir Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau ke depan kayak gimana ya. Oke, ini meskipun dengan prestasi itu ada beberapa juga negara yang memblokir nih Bapak Ibu. Oke, kalau kita bicara ChatGPT di ranah dunia ilmiah, Bapak Ibu, di ranah dunia penulisan artikel jurnal, itu saya membaca beberapa editorial, belum pernah saya menemukan ada editor yang bilang nggak boleh pakai ChatGPT. Jadi, saya belum menemukan ada pelarangan penggunaan ChatGPT. Ya, itu ya. Memang ada isu-isu yang perlu diwaspadai ya. Yang jelas sebagian besar menyebutkan ini nih tools yang sangat membantu mempercepat apa namanya penulisan dan apa riset kita ya. Jadi ini menambah kita lebih produktif itu akan lebih bagus kalau kita bisa manfaatkan dengan baik gitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu ya, ini tidak boleh digunakan tanpa ada arahan, tanpa ada panduan dari manusia yang dia akan menjadi asesor untuk apa namanya setiap luaran yang nanti akan dihasilkan. Kemudian ada isu-isu terkait dengan hak cipta, terkait dengan akurasi, gitu ya, terkait dengan luaran dari ChatGPT ini, ya karena memang luaran dari ChatGPT itu tidak menyebutkan sumber, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti tanya misalnya, oke, coba berikan 5 definisi tentang PTK misalnya. Kalau kita tanya seperti ini, Bapak Ibu ya, dia tidak memberikan sumber, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya, coba tanya definisi tentang PTK gitu ya. Ini dia tidak ada sumbernya, Bapak Ibu ya. Dia bisa memberikan jawaban, tapi nggak ada sumbernya. Ini kan problem ya. Karena kalau di dunia ilmiah, kita harus menyebutkan sumbernya. Tapi kalau ini digunakan untuk di luar dunia non ilmiah, nah, nggak perlu nyebutin sumbernya gitu ya. Nah, karena ini digunakan di dunia ilmiah, nanti pasti terkait dengan rujukan. Ini rujukannya dari siapa? Dari buku mana?
Nah, ini yang ChatGPT tidak memberikan rujukan itu. Ini salah satu apa namanya sisi yang perlu kita waspadai Bapak Ibu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya terkait dengan copyright ya, karena nggak ada rujukannya di ChatGPT. Oke, kemudian di jurnal-jurnal internasional sudah ada sih Bapak Ibu kebijakan untuk penggunaan AI ini ya. Yang jelas gimana cara menggunakan AI, prinsipnya ini Bapak Ibu, prinsipnya kita itu tidak boleh ya, kita tidak boleh menjadikan ChatGPT ini sebagai autor. Jadi misalnya saya bikin paper memanfaatkan ChatGPT, itu berarti kan yang nulis saya dan ChatGPT gitu ya. Berarti penulis pertama saya, penulis keduanya ChatGPT. Itu tidak boleh Bapak Ibu, karena yang nulis harus manusia gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu tidak boleh juga ini ya, tidak boleh juga mengutip kalau nanti misalnya ada paper yang situ penulisnya menyantumkan ChatGPT sebagai penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak boleh mengutip ya. Nah, kalau rekomendasinya untuk dari teman-teman editor itu ya kalau bisa AI ini apapun bentuknya teknologinya gitu ya, dia kalau bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterbacaan dari naskah yang kita susun. Jadi supaya pembacaan dari paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu mengalir gitu ya dan juga kohesif, gayut begitu. Nah, itu bisa kita gunakan termasuk meningkatkan nanti dari sisi bahasa, ngoreksi EYD, ngoreksi apa namanya, grammar dan lain sebagainya. Nah, ini sarannya digunakan untuk itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai penggunaan teknologi ini tanpa ada panduan, tanpa ada kontrol dari manusia. Jadi harus ada manusia yang mengontrol ini, Bapak Ibu ya. Kalau enggak, nanti kita bisa bayangkan tulisan-tulisan ilmiah kita itu ya nggak karuan nanti ya, karena nggak ada yang memverifikasi. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu harus menyampaikan ketika Bapak Ibu mengirim naskah itu, oh ini naskah saya judulnya ini, kemudian ini saya juga menggunakan AI, terutama ChatGPT dalam menyusunnya, terutama di bagian metode, bagian apa gitu ya. Ini kalau bisa dinyatakan Bapak Ibu. Bapak Ibu menyampaikan kepada pengelola jurnalnya itu ya. Sehingga kita bisa verifikasi bagian-bagian mana yang perlu kita cek ulang gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa ini disampaikan. Karena ini bisa di-copy Bapak Ibu. Ini kita copy, kita pindah ke Word bisa. Atau kalau Bapak Ibu ingin membagikan link ini Bapak Ibu, ini bisa dibagikan linknya Bapak Ibu ya. Link ini bisa dibagikan, Bapak Ibu tinggal klik ke sini, ini tinggal share chat gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa copy link gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Nah, kalau saya coba kirim di grup ya, kok di grup di Zoom ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik ya, kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu bisa mengakses sama persis seperti yang saya buka ini. Jadi bisa di copy, bisa di share linknya itu ya, Bapak Ibu ya, ini kalau bisa. Kemudian kita bisa lewati ini ya. Ini cara membuat akun ChatGPT Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi ke ini Bapak Ibu chat.openai.com. Saya coba bisa kopikan mungkin ya. Sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah ada yang belum memiliki akun ChatGPT Bapak Ibu? Bapak Ibu harus membuat ya, karena 2 malam ini kita akan banyak bermain di ChatGPT. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang belum membuat akun, nanti bisa share screen ya, gitu ya Mas Ari ya, boleh ya Mas Ari ya? Iya, Pak. Ya. Oke, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin share screen untuk coba membuat akun Bapak Ibu. Saya coba stop screen ya. Silakan Mas Ari, mungkin saya bisa dibantu Mas Ari untuk menemukan teman-teman yang mungkin belum memiliki Ibu yang akunnya. ingin share screen bisa raise hand agar bisa Nah, satu untuk itu itu ada tuh Pak Pak Muhammad Effendi atau Bu Surya tuh. Nah, bisa salah satu silakan. Oke, dari Ibu Surya Dewi nih. Ya, silakan Bu Surya bisa share screen ya. Kita masih dicari. Nah,
Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke ya. Ya kan Bu Surya sudah dihidupkan sebagai CEO host, bisa untuk hidupkan audio dan juga videonya seperti itu. Halo Bu. Oke, oke, terima kasih. Saya belum punya. Cuma ini saya mau share screen, cuma beda handphone ini. Saya lagi pakai tab untuk Zoom-nya, sedangkan ini saya ada di WA saya. Ada telepon saya ada di telepon lain lagi gitu loh. Jadi saya mesti, Oke, iya beda 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 ini. double device ya. Ya, beda. Oke. Mungkin nanti saya minta linknya. Saya buka di handphone lagi satu karena tab ini khusus untuk Zoom aja. Uh, bisa di share, linknya ada di obrolan ya, Kak Raya. Bentar dulu. Iya, di WA masnya juga dikirimkan, Bu. Oh ya, saya belum lihat sih. Oke, Atau beda. mungkin ke Pak Effendi mungkin. Iya, baik. Nanti biar Pak. yang lain bisa ngikutin gitu ya. Sebentar, sebentar. Bapak Ibu juga bisa daftar lewat ini ya, lewat HP ya, Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah sekarang udah ada aplikasinya tuh di iOS sama di mana di Android ya. Silakan untuk Bapak Muhammad Effendi bisa dihidupkan audionya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ya, saya belum daftar. Jadi saya mau daftar ambil link yang HTTPS garis miring chat opening. Ya, Open betul. itu. Ya, Ya, ini. Bapak ini pakai laptop ya? Iya, Untuk laptop. laptop ya. Ya, oke, Iya. oke. Bisa di share screen, Pak ya. Iya. Oke, biar teman-teman juga bisa mengikuti. Ini langsung masuk Gmail langsung. Email address langsung Eh, masuk. bisa di share screen dulu, Pak, biar teman-teman juga bisa melihat. Oh, tunggu. Oke, Bapak Ibu yang belum memiliki akun nanti bisa bareng-bareng bersama Pak Effendi ya untuk membuat akun ya Bapak Ibu ya. Pak Effendi masih di sini? Pak Effendi keluar, Mas. Yes. Lempar Pak. Sinyalnya sinyalnya agak ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sinyalnya agak susah, Bapak Ibu bisa matikan videonya aja ya biar nggak begitu berat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca materinya juga ya yang sudah dibagikan oleh teman-teman di grup itu ya. Ini sebenarnya caranya seperti Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tinggal klik aja link ini. Nanti pilih di sini ada yang sign up nih Bapak Ibu ya, yang sebelah sisi kanan ini. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan email atau bisa langsung lewat Google ini Bapak Ibu. Kalau lebih cepat lewat Google ini ya. Klik aja Google nanti Bapak Ibu masukkan akun apa email Gmail Bapak Ibu atau email belajar.id Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu klik continue, nanti di Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir gitu ya. Baru nanti Bapak Ibu klik continue. Nah, nanti apa namanya? Nanti akan ada permintaan untuk verifikasi Bapak Ibu ya. Oh, saran saya ke nomor WA saja biar lebih cepat gitu ya. Nanti akan ada 6 digit nanti yang akan dikirim ke WA. Lalu Bapak Ibu masukkan ke browser yang Bapak Ibu buka untuk chat GPT-nya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang tertarik untuk langsung bikin akun secara live di sini biar teman-teman juga bisa melihat? Atau sambil saya coba cek Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang belum bikin akun bisa raise hand Bapak Ibu biar kelihatan Bapak Ibu. Oke, Bu
Ibu atau bapak ini ya? Ibu kayaknya Fridawati. Oke, mohon cara membuat akunnya. Nah, Mas Ari bisa dibantu saya Mas Ari. Ini barangkali ada salah satu peserta yang dia pakai laptop gitu ya, biar kelihatan besar gitu Bapak. Atas nama Ibu atau Bapak Dian nih, King. Eh, siapa? Dian Akudus. Oh ya, Dian Abudus. Oke, Silakan. silakan. Ibu Dian Akudus. Halo. Malam, Pak. Masih belum terkonek juga nih. Belum terkonek sepertinya. Atau belum bisa bergabung. Oke, atau itu ada dua itu yang angkat ini resen Mas, ada Bu Frida atau Bu Susriani mungkin. Ji, Fridawati. Silakan Bu Fridawati. Bisa di-unmute videonya. Iya, halo. Iya, terima kasih. Tapi maaf ini pakai iPad, nggak, saya nggak pakai ini lagi. Ini kayaknya agak sulit kalau nggak pakai laptop. Oh, nggih. Coba ya. Iya, saya pakai dua ini sih. Ini saya apa maksudnya buka buka laptop biar bisa langsung kerjain lihat Praktek ya. video di situ ya. Saya justru mau minta kalau ada yang bisa ini kami dipandu biar bisa buat lagi gitu. Dulu pernah buat sih, cuman kayaknya udah lama banget waktu awal-awal dan udah nggak tahu gimana cara bukanya lagi. Lupa passwordnya mungkin ya. Iya, Oke, lupa oke, password dan lupa juga masuknya kayak oke. mana lagi. Oke, Bapak Ibu yang siap mencoba untuk membuat akun dan Bapak Ibu saat ini bergabung menggunakan laptop bisa resen ya Bapak Ibu ya. Karena Mungkin untuk Ibu Susriani, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini, ya. Ibu bergabung dengan menggunakan laptop Ibu? iya Pak, Oke, oke. Ya, silakan bisa di share screen Ibu. share screen. Ini ya. Oke, Ibu bisa ke chat OpenAI ya itu. Ya ini. Ya, coba Ibu apa? Enter coba. Nah, itu ya. Ibu belum punya akun berarti Bapak Ibu pilih klik yang sign up Bu yang sebelah kanan Bu. Oke, Ibu pilih sign up. Ibu punya akun belajar.id atau punya Gmail? punya akun belajar Pak. Ya, bisa pakai itu Ibu klik continue with Google ya. Klik. Oke. Ya, klik selanjutnya. Ya, Ibu masukkan passwordnya. Oke. Ya, itu bisa batal aja Bu. Ibu batalkan aja ya. Nah, itu ya sudah ada. Ibu ada nama belakangnya Ibu atau hanya Ya, Susriani? iya hanya Susriani aja Pak. Oke, ya. Itu di bawahnya bisa Ini diisi. dihapus saja Pak, yang nama belakang. Dia minta 2 kolom nggak? Nggak apa nih. Oh, nggak apa-apa. Ya, dimasukkan. Ya, nggak apa-apa. Uh-uh. Masukkan tanggal bulan lahir, tanggal ya, bulan sama tahun lahirnya. Oke. Klik continue ya. Oke, ini nomor WA Ibu, saran saya pakai yang WA ya. Nanti biar langsung Iya, dapat oke. kodenya ya. Oke. Ini nomor yang terhubung di WA Ibu. Iya, iya. Ya, klik yes Bu. Kalau iya, klik yes ya. Send kode via WhatsApp ya. Klik, nanti Ibu bisa cek
di HP Ibu di yang terdaftar di nomor tadi ya, yang WA-nya terhadap nomor tadi, ini ada 6 digit, Ibu. Kemudian Ibu masukkan ke situ kodenya. Oke. Apakah sudah masuk di WA-nya? Sudah, Pak. Ya, 08 itu 148. ya. Oke, kalau tampilannya semacam ini, berarti Ibu sudah berhasil membuat akun ya. Ya, ini sudah berhasil. Tinggal Ibu klik aja, oke, let's go itu. Oke, let's go. Nah, sekarang sama seperti tadi, coba Ibu bisa ketikkan sesuatu, Bu. Ibu bisa tanya sesuatu. Apa ya? Oke, Ibu ngajar apa kalau boleh tahu, Bu? Matematika, Pak. Matematika Oke, SMA. ya, ya. Masukkan aja, Bu. Tolong berikan saya ide untuk mengajar matematika SMA ya. Iya, Pak. Ya, matematika SMA ya. Topiknya apa Ibu kalau boleh tahu? Yang mungkin Eh, minggu lalu oke. topik apa? Logaritma ya. Oke, Ibu bisa klik enter aja, Bu. Diklik hijau atau ditekan enter ya. Itu ya, dia konsep dasar logaritma, sifat-sifat logaritma, konversi logaritma. Hmm, hmm. Itu Bu, apakah itu yang diajarkan di SMA Ibu? Iya, Pak. Ya, Model pertumbuhan peluruhan. ya. Ibu bisa kalau udah selesai nanti Ibu bisa bisa tambahkan lagi ya misalnya. Itu Hmm, udah ada tugas hmm. proyek, udah ada tugas proyeknya tuh. Ya. Hmm. Oke, Ibu bisa lanjutkan percakapannya Bu di bawah tadi Bu, di send message di kotak yang tadi Bu. Iya, di situ ya. Ya. Eh, tolong buatkan ide pembelajaran, gitu, Bu. Tolong buatkan ide pembelajaran yang menarik dan kolaboratif untuk topik di atas. Ya, ya. Oke, Ibu bisa enter gitu ya. Itu ya Bapak Ibu cara kerjanya ya, kita masukkan input, nanti dia menjawab. Kita masukkan perintah, dia menjawab gitu ya. Logaritma dalam musik ada juga ya. Permainan logaritma quest. Logaritma dalam seni visual. Ini Studi baru kasus tahu nih, Pak. penyakit menular. Iya, tuh Bu. Macam-macam ternyata ya penerapannya di Mm-mm. bidang yang lain tuh. Puzzle logaritma tuh Bu. Ada kompetisi puzzle logaritma tuh Bu. Oh iya ya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ibu sudah tahu prinsip-prinsipnya Bu ya berarti ya. Udah bikin akun, sudah bisa apa namanya berinteraksi dengan ChatGPT ya. Kita masukkan input, nanti dia menjawab gitu ya. Kita masukkan input, dia Oke, menjawab gitu ya. Ibu nanti bisa oke, berkreasi aja, misalnya kalau saya ingin bikin project, kira-kira project apa sih yang hemat biaya, nanti dia bisa menjawab gitu ya. oke, oke. Kemudian Terima kalau kasih, Pak. misalnya, ya misalnya kalau saya ingin project, kalau saya ingin membuat project, kemudian siswa saya sebagian besar latar belakangnya adalah anak-anak nelayan, kira-kira projectnya apa? Nanti dia bisa menyesuaikan dengan input yang kita berikan. Oke, 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 terima keren ya Bu kasih. ya? Oke, terima kasih. Keren, keren nggak Bu? Keren sekali, Pak. Ini Iya, yang kita belum tahu jadi tahu nih, Pak. Selama ini kita nggak tahu nih kalau ada logaritma ini apanya ke musik. macam-macam itu ya. Ah, ah, Ya, ya. ah. Oke, Oke. Itu mantap. Bapak Ibu sudah bisa membuat akun semua Bapak Ibu? Apakah ada yang masih belum membuat akun? Pak Made Karyasa sudah bikin akun Pak? Sudah? Belum? Belum apa sudah Pak? Alhamdulillah sudah bisa. Oke. Ulangi Pak cara bikin akun ya. Yang ulangi harus orang lain Bapak Ibu ya. Biar kita nggak double-double akunnya. Oke. Gimana Mas Ari? Kita mau lanjut atau masih mau demo bikin akun Mas Ari?
Inggi mungkin Bapak lanjut dulu ya. lanjut dulu ya. Oke, sebenarnya mudah Bapak Ibu ya bikin akun ya. Seperti tadi nggak sampai 5 menit kan tadi ya Bu siapa tadi Bu nggak lupa tadi Bu siapa tadi. Itu kan nggak sampai 5 ini ya. Oke, sudah berhasil buat. Ulangi untuk kopi. Kopi apa nih? Ulangi untuk kopi. Kalau ngopi tinggal ke sini aja Bapak Ibu. Kalau ingin Bapak Ibu kopi gitu ya. Kalau ingin ngopi, Bapak Ibu bisa kopi manual di blog seperti ini gitu ya. Atau bisa langsung ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin hanya 2 poin aja, kita tinggal seperti ini ya. Tapi kalau kita ingin copy semuanya dari awal sampai akhir, kita klik yang ini Bapak Ibu. Kita klik yang ini, nanti kita tempel di sini, isinya semuanya tadi Bapak Ibu. Nah ini ya, dari awal sampai akhir. Oke, ya, saya sudah berhasil buat. Oke ya, kayaknya sebagian besar sudah bisa ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang belum buat, saran saya Bapak Ibu bisa mencoba ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita demonstrasikan sama-sama. Tanggal lahir isi tanggal bulan ya. Tanggal dulu, bulan dulu, baru tahun. Ya. 2 digit semua Bapak Ibu. Misalnya tanggal tanggal 1 Januari ya 0101 1999 misalnya. Tidak bisa seperti apa. Untuk tanggal lahir dan untuk tanggal lahir isi tanggal bulan dan tahun. Iya, gitu ya. Oke. Lanjut ya Mas Ari ya. Pertanyaan Bapak Ibu sementara diketikkan dulu ya nanti kita jawab Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Ari. Lanjut. Oke. Makasih Pak Made. Oke, Bapak Ibu ya cara-caranya seperti ini Bapak Ibu bisa coba. Saran saya nanti Bapak Ibu kirimnya ke nomor WA yang aktif ya. Jangan nomor WA yang nggak aktif yang Bapak Ibu pegang sekarang karena nanti butuh kode OTP Bapak Ibu untuk kita aktifasi akunnya. Oke. Ini Bapak Ibu, tadi ya, ini prompt itu ya input yang diterima model, yang diterima ChatGPT untuk menghasilkan teks ya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, kita inputnya teks, outputnya teks, gitu Bapak Ibu ya. Karena memang ChatGPT ini dia menghasilkan teks, bukan gambar, bukan PPT. Tadi ada yang tanya juga PPT ya, bukan itu. Kalau PPT nanti yang lain lagi AI-nya, kalau mau outputnya gambar nanti yang lain lagi, kalau mau outputnya lirik musik nanti lain lagi, kalau nanti mau outputnya musik juga nanti AI-nya lain lagi. Kalau ChatGPT, input dan outputnya basisnya teks. Gitu, ini ya. Dan nanti ini biasanya bisa sepotong teks pendek, yang jelas di situ ada konteks dan informasi yang dibutuhkan gitu ya. Dia minta apa, sehingga nanti ChatGPT-nya bisa menghasilkan luaran yang sesuai dengan yang Bapak Ibu minta. Tapi sebenarnya bisa juga satu kata, satu frase, hingga beberapa kalimat Bapak Ibu. Kalau beberapa kalimat berarti nanti ada rinciannya, ada konteks yang lebih detail lagi, ada informasi yang lebih spesifik lagi yang nanti akan kita masukkan ke sana. Oke. Nah, ini prinsip pentingnya dalam Bapak Ibu nanti merumuskan prompt, Bapak Ibu harus bedakan antara tugas dan tujuan. Nah, harus dibedakan tugasnya apa, tujuannya apa gitu ya. Karena seringkali ini disamakan gitu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu nanti harus membubukkan yang namanya konteks, harus ada konteksnya Bapak Ibu. Tadi ketika Ibu siapa tadi yang demo tadi kan saya arahkan Bapak Ibu ya, seorang guru matematika SMA. Karena kalau kita nanti guru matematika saja, dia bingung ini matematika SD, SMP atau SMA gitu ya. Makanya harus informasinya harus spesifik gitu ya. Kemudian tadi juga ada guru SMA materi logaritma. Nah, itu kan lebih spesifik Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya ketika membuat prompt itu harus spesifik supaya nanti hasilnya terbaik Bapak Ibu. Nah, seringkali itu nggak bisa sekali jalan bagus Bapak Ibu. Kadang kita harus coba, kita harus coba gitu ya. Sehingga nanti harus disempurnakan, harus diuji, sehingga kadang kita harus merevisi Bapak Ibu. Nggak bisa sekali prompt, nanti hasilnya bagus gitu ya. Kadang harus beberapa kali revisi. Contohnya ini Bapak Ibu, tolong berikan ide untuk PTK. Nah, tugasnya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk apa namanya bertanya ini ke ChatGPT, Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu ketikkan di prompt-nya? Ya,
Bapak Ibu minta tolong ChatGPT untuk memberikan ide untuk PTK. Oke. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya bayangan promnya bisa dituliskan di chat ya. Bisa juga Bapak Ibu langsung kerjakan di chat GPT-nya. Langsung aja di sini. Bikin chat baru itu ya, bikin new chat. Nah, masukkan di sini perintahnya apa? Untuk tugas memberi ide untuk PTK. Nah, kan Bapak Ibu yang sudah mencoba promnya bisa dimasukkan, di copy juga ke kolom chat di Zoom ya. Ada yang sudah mencoba Bapak Ibu? Bu Anis sudah mencoba Bu bikin promnya Bu untuk meminta ide PTK Bu. Bu Anis sudah coba? Oke. Silakan promnya diketik ke sini Bu. Prom bisa di copy ke sini. Buatkan saya beberapa ide judul PTK tentang pembelajaran. Nah, itu dari Bu siapa tuh? Dari Bu Julaiha ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan promnya diketikkan juga di Zoom dan juga diketikkan di chat GPT ya. Nanti kita lihat responnya seperti apa di sini. Kalau untuk praktek lapangan apakah bisa? Dicoba saja. Tolong berikan saya judul praktek lapangan untuk apa dulu? Misalnya untuk eh, teknik otomotif gitu mungkin ya. Otomotif motor kecil. Saya nggak tahu istilahnya apa. Bapak Ibu nanti yang bisa menyusun ini ya. Berikan saya judul praktek. Wah, judul praktek lapangan. Nah, ini misalnya. Bisa Bapak Ibu. Beberapa contoh ide PTK untuk guru matematika SMP. Nah, ini bagus nih, punyanya Bu Lilis nih. Ini udah mulai spesifik ya. Contoh ide PTK khusus guru matematika levelnya SMP. Ini punyanya Bu, ini bagus nih punyanya. Bu siapa itu nanti? Bu Lilis ya. Oke. Tolong berikan ide untuk penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, tapi ini yang bahasa Inggris ini belum ada kelas berapa, levelnya apa ya Bu ya. Yang bahasa Inggris Bu Ika ini bisa diperbaiki. Nanti dia bingung nih. Dia kan nggak tahu Bu Ika ini guru bahasa Inggris di SMP, SMA atau di SD ya. Tolong berikan ide untuk PTK tentang pembelajaran berdiferensiasi. Informasinya harus spesifik biar hasilnya juga spesifik Bapak Ibu. Oke, ini ya, tadi yang praktek lapangan ini bisa nih Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu nih, ini harus diverifikasi Bapak Ibu ya oleh yang ahlinya di bidang otomotif ini. Saya kebetulan bukan di otomotif ya Bapak Ibu ya. Tolong berikan ide untuk PTK. Oke, ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu promnya bisa dikopikan. Tolong berikan saya ide untuk praktek asesmen tingkah laku. Oh, ini guru BK ya? Bu Ami ya? Bu Ami guru BK ya? Atau apa ini topik ini? Oke, pengaruh kompetensi aplikasi pembelajaran PMM pada guru terhadap hasil belajar. Oke, berikan ide penelitian katakanlah untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Oke, judul PTK geografi, materi konsep dasar geografi untuk kelas 10 dengan metode saintifik. Nah, ini Bu Rosdiana. Tolong berikan informasi tentang fermentasi anaerob. Ya, ini juga bisa Bapak Ibu ya. Kita misalnya ingin menjelaskan konsep-konsep tertentu, kita juga bisa pakai ChatGPT ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Tolong berikan penjelasan terkait bagaimana manusia mengeluarkan bunyi atau suara. Ya, ini misalnya ya.
Tolong berikan penjelasan terkait bagaimana manusia mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, tolong jelaskan untuk anak SD. Kita juga bisa persempit penjelasannya ingin level apa, gitu ya. Nah, ini ya terkait dengan alat-alat dalam mulut gitu ya. Kita nggak perlu pakai istilah-istilah yang kompleks Bapak Ibu ya. Kalian tahu mulut kita punya banyak bagian kan? Nah, alat-alat di dalam mulut ini membantu kita membuat bunyi. Ada lidah, gigi, bibir, dan langit-langit adalah beberapa contohnya. Kita bisa menggerakkan lidah dan bibir untuk membentuk bunyi-bunyi yang berbeda. Sama kayak tadi ya. Tolong berikan penjelasan tentang apa itu logaritma untuk anak SD misalnya. Nah, jadi dia memberikan contoh yang lebih sederhana, Bapak Ibu. Ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mempermudah penjelasan Bapak Ibu ya. Kita bayangin logaritma aja udah bingung Bapak Ibu ya. Nih. Hai, logaritma adalah cara istimewa untuk membantu kita menghitung bilangan dengan lebih mudah. Bayangkan jika kita punya tumpuan boneka yang semakin bertambah banyak. Nah, beli boneka lagi gitu ya. Setiap kali kita menambah satu boneka, tumpukan itu akan semakin tinggi dengan cepat. Nah, logaritma membantu kita menjawab pertanyaan seperti, berapa kali kita harus menambahkan satu boneka agar tumpuan itu menjadi setinggi ini? Ya. Nih, bagi Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran yang kompleks-kompleks ya, matematika, kemudian hal-hal yang abstrak, gitu ya. Ini Bapak bisa manfaatkan ini untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman siswa. Oke. Oke. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, kalau rekomendasi saya untuk membuat prompt seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi harus ada konteksnya, harus ada tugasnya, harus ada instruksinya, dan harus ada formatnya. Untuk tolong berikan ide untuk PTK. Ini tugasnya, tapi promptnya tidak bisa seperti ini. Kita ketikkan seperti ini saja. Kita harus berikan konteks, informasi, sehingga nanti hasilnya bisa lebih spesifik seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMP di Kalimantan. Saya berencana menyusun proposal pendidikan tindakan kelas karena dari penggunaan aplikasi Canva di kelas 7 untuk pembuatan proyek, saya mengamati adanya kecenderungan peningkatan motivasi belajar dan kemampuan siswa untuk saling berkolaborasi. Tolong berikan 5 rekomendasi judul. Nanti saya akan kasih 5. Proposal PTK untuk topik tersebut, gunakan diksi yang menarik pembaca. Hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya seperti ini. Jadi prompt itu kalau bisa ya yang spesifik Bapak Ibu ya, sehingga nanti hasil outputnya juga bisa lebih terarah. Oke, kemudian kalau strategi saya menyusun prompt seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bayangkan ketika Bapak Ibu bercakap-cakap di kolom sini, di awal sini Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu bercakap-cakap dengan orang asing. Sehingga Bapak Ibu harus menjelaskan sedetail mungkin kebutuhan Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa mengenali Bapak Ibu tanpa ada informasi lebih awal. Jadi harus ada konteksnya. Kemudian ChatGPT ini karena dia itu bisa mengingat percakapan sebelumnya. Jadi kalau kita percakapan ini kita teruskan gitu ya, dia bisa mengingat percakapan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Seperti ini misalnya ya. Tadi ini ya. Nah, ini kan ada percakapan yang berlanjut ya. Jadi kita nggak perlu lagi menjelaskan konteksnya Bapak Ibu untuk percakapan berikutnya. Tinggal kita langsung tanya aja seperti kayak kita bertanya ke manusia. Yang penting pertama bagian ini Bapak Ibu ya. Ini promnya yang pertama harus spesifik, harus detail. Kalau di bagian sini Bapak Ibu nanti bisa tambahkan ya bisa lebih singkat, tidak harus selengkap yang di bagian awal. Nah, kemudian saran saya Bapak Ibu ya, satu chat ini untuk satu topik Bapak Ibu, jangan dicampur. Tadi ini membahas tentang logaritma, ini membahas tentang bunyi, ini membahas tentang praktek lapangan, ini terkait dengan PTK. Jadi setiap topik Bapak Ibu sendirikan, karena tidak ada batasannya. Bapak bisa tambahkan lagi, bikin chat lagi gitu ya. Jadi jangan dicampur antara logaritma, kemudian ada mapel bahasa Inggris, dan seterusnya, jangan dicampur. Kemudian
input data ChatGPT ini sebagian besar asalnya dari buku teks, dari konten web, dari Wikipedia, sehingga Bapak Ibu gunakan kalimat seformal mungkin. Jangan gunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya, tapi gunakan prompt-nya ini adalah prompt yang bahasa formal, ya, bahasa formal. Kemudian hasilnya ini kualitasnya tidak dilihat berdasarkan panjang pendeknya sebenarnya, tapi seberapa jelas informasi yang Bapak Ibu berikan. Tadi ada pertanyaan kok nanti terpotong gimana? Ini ada beberapa. Kalau jawabannya panjang, nanti akan terpotong Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ketik aja, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan, nanti dia akan melanjutkan Bapak Ibu. Kalau terpotong ya. Ini kalau terpotong, ini dia nanti bisa Bapak Ibu ketikkan lanjutkan. Karena mungkin panjang ya hasilnya. Nah, kemudian kalau mendapatkan luaran yang belum sesuai yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu silakan direvisi prompt-nya gitu ya. Oke. Misalnya seperti ini tadi ya. Wah ini masih kompleks ini. Tolong berikan penjelasan yang lebih sederhana. Gitu. Kita bisa revisi seperti itu. Nah, seperti itu. Dia akan memberikan output yang lebih sederhana gitu ya. Oke, kemudian kesalahan umumnya biasanya karena ini Bapak Ibu ya, prompt-nya kurang jelas, juga terlalu hemat gitu ya, tidak ada konteks yang diberikan sehingga dia bingung Bapak Ibu ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris level mana, topik apa dan seterusnya dia tidak bisa memberikan luaran yang spesifik ya. Kemudian tergantung pada template ya. Nah, ini juga jadi sehingga kita terpacu ke sini Bapak Ibu ya, kurang kreatif jadinya. Kemudian jarang menguji dan merevisi prompt. Jadi kalau misalnya ada prompt belum sesuai, Bapak Ibu perlu revisi ya misalnya. Nah, misalnya tadi diberikan 5, misalnya ini ya misalnya. Nah, ini misalnya. Bentar. Bapak Ibu nanti bisa merevisi, misalnya tolong berikan 5 lagi. 5 judul yang lebih menarik. Oke. Ini koneksinya mungkin ya. Nah, kadang kayak gini Bapak Ibu ya, kadang koneksi karena mungkin juga penggunanya cukup banyak, sehingga tolong berikan 20 judul yang lebih menarik. Kita minta 20, dia memberikan 20 gitu. Nah, jadi kalau belum sesuai Bapak Ibu revisi lagi gitu ya. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu bisa latihan ini Bapak Ibu ya, akses ChatGPT, coba aja tanya tugas-tugas guru apa saja yang bisa dia bantu, khususnya terkait dengan penulisan ilmiah ya. Ini Bapak Ibu bisa tanya juga terkait dengan hal teknis ya. Kalau saya ingin melakukan penelitian PTK untuk materi ini, kira-kira apa saja yang harus saya siapkan, metodenya, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau saya perlu kuesioner yang seperti apa, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa coba dengan ini ya. Oke. Nanti ini saya sarankan dicoba ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu coba ya biar Bapak Ibu mengenal seberapa besar kemampuan yang dia bisa berikan ya dan bisa dia bantu ya. Oke. Mungkin itu dulu Mas Ari. Apakah waktunya masih ada? Masih. Baik Pak, sepertinya karena keterbatasan waktu, penyampaian materinya cukup, mungkin bisa sampai jam 20.00. Kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Oke, oke. Ya, silakan Mas Ari bisa dipandu. Silakan Pak, bisa dimatikan dulu share screen-nya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Erik Kunto Aribo MA atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Di sini juga saya lihat Bapak Ibu peserta sangat antusias sekali dalam mengikuti diklat dan Zoom meeting pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menghidupkan raise hand yang ada di Zoom atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat Zoom seperti itu. Nah, baik di sini sudah ada dari Bapak Julius Subari
yang sudah resen, silahkan Bapak Julius bisa dihidupkan audionya. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Erik. Saya ingin bertanya mengenai chat GPT ini. Yang pertama, sebelum kita melakukan tugas atau membuat suatu pertanyaan ataupun di prompt itu berarti kita harus bertanya ibaratnya perkenalan dulu ya. Itu yang pertama, Pak. Jadi harus ada input perkenalan dulu, saya siapa, saya kuliah di mana atau dosen di mana atau mengajar. Itu yang yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua ini kan memang AI ini kan sangat mm, sangat membantu sekali dalam penulisan baik artikel jurnal maupun buku maupun yang lain-lainnya. Nah, maksud saya eh, webinarnya ini tidaklah cukup kalau sampai di sini saja, Pak. Ya, saya rasa mungkin ke depannya mungkin Bapak bersedia dalam mengajarkan pembuatan artikel jurnal mungkin dari mulai dari ya dari abstrak dari pendahuluan sampai kesimpulan dengan menggunakan AI ini eh, itu bagaimana mempermudah begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih Pak Julius. Bahkan Bapak Dr. Erik Kunto bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Julius. Oke, Pak Julius ya, tadi terkait dengan ini, waktu kita harus melakukan perkenalan sampai sedetail itu ya. Nama saya ini, lahir di sini gitu ya. Nah, sebenarnya memberikan ini aja Pak, background, memberikan konteks, memberikan informasi yang nanti berkaitan dengan outputnya Pak. Jadi misalnya Bapak ingin tadi ya, misalnya bikin apa ide riset gitu ya, ide penelitian PTK, kan dia harus tahu Pak, mapelnya apa. Kan harus tahu mapelnya, kemudian kelas berapa gitu ya. Kalau bisa lebih spesifik lagi di topik apa, di mapel apa, apa di materi pembelajaran yang mana, sehingga nanti lebih terarah Pak. Kalau informasi yang Bapak Ibu berikan general, umum, nggak spesifik, nanti outputnya juga nggak spesifik Pak. Prinsipnya gitu ya Pak Yulis ya dan teman-teman ya. Bisa dipahami ya jawaban saya ya. Oh ya, Pak, maaf Pak, lupa juga tadi dengan bahasa formal Pak mungkin bisa dijelaskan karena kan Oke, ChatGPT kan juga bahasanya macam-macam Pak. Jadi kalau bahasa ilmiah tuh pakai bahasa apa gitu Pak. Terima kasih Pak. oke. Ya. Bahasa formal itu adalah bahasa Indonesia yang resmi yang digunakan di ragam-ragam apa namanya situasi-situasi formal ya. Kalau kayak kita pidato, kalau kita bikin surat resmi ya seperti itu Pak. Kita nggak pakai bahasa alay gitu ya, bukan bahasa alay. Kenapa bahasanya harus resmi? Karena input ataupun data dari ChatGPT itu buku-buku teks, gitu ya. Karena datanya dari buku-buku teks yang kalau buku teks kan pasti ragamnya ragam resmi, Pak. Mana ada buku ajar yang bahasanya bahasa gaul ya, gitu, Pak. Kemudian yang kedua, webinar tidak cukup. Nah, nanti disampaikan ke Mas Ari ini sebenarnya bukan ke saya ya. Nanti Mas Ari dan tim nanti mungkin yang bisa menindaklanjuti itu ya. Gitu ya. Dan memang kalau nulis artikel, nulis makalah memang nggak bisa sehari dua hari. Memang lebih rumit bikin artikel daripada bikin candi ya Bapak Ibu ya. Bikin candi bisa semalam jadi gitu ya. Tapi kalau bikin artikel ternyata ya nggak bisa semalam jadi ya. Ya nanti mudah-mudahan dengan adanya ChatGPT ini ya bisa membantu proses penulisan itu ya dan bisa lebih cepat harapannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Julius ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak narasumber dan juga terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Julius. Di sini juga sudah ada Ibu atau Bapak Nugraheni yang sudah resen, silahkan Ibu bisa dihidupkan audionya. Izin bertanya untuk chat GPT atau AI lain itu kan untuk karya ilmiah ya, Pak. Nah, itu apakah ada kutipannya? Karena kalau misalkan menulis karya ilmiah itu harus menggunakan kutipan, baik itu menggunakan Mendeley atau yang lainnya, begitu. Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih Bu Nuk ya. Oke, Ya. ini Bapak Ibu ya, bedanya dunia ilmiah dan dunia non ilmiah. Kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT ini untuk kepentingan-kepentingan yang non ilmiah, kita Bapak Ibu bikin
artikel blog, Bapak Ibu bikin apa namanya postingan-postingan di media sosial dengan bantuan ChatGPT, Bapak Ibu tidak perlu mengutip kan ya. Tapi kalau di dunia ilmiah, Bapak Ibu harus menyebutkan sumbernya ketika Bapak Ibu mengambil kutipan, gitu ya. Apalagi tadi Bapak Ibu ya, kita coba masukkan definisi PTK itu apa, gitu ya. Kan seharusnya itu ada kutipannya, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok ChatGPT nggak ada kutipannya? Karena memang dia didesain bukan untuk penulisan ilmiah, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti ada tools yang lain yang bisa menunjukkan ini sumbernya dari mana, gitu ya. Jadi ChatGPT memang tidak bisa menyebutkan rujukannya. Kalau nanti dia dipaksa, coba berikan, misalnya yang tadi ya, coba berikan rujukan dari kutipan itu. Kemungkinannya dua, dia ngarang sama dia memberikan apa namanya rujukan yang fiktif. Jadi sudah ada risetnya. Kalau kita minta rujukan dari ChatGPT itu rujukannya palsu, Bapak Ibu. Jadi ChatGPT memang tidak desain, tidak dibuat untuk kepentingan dunia ilmiah. Tapi kita memanfaatkan kemampuan ChatGPT ini untuk membantu kita tadi dalam pengembangan ide, nyari ide kan bisa tadi ya, nyari ide. Jadi bukan tolong buatkan 5 paragraf untuk pendahuluan, berikan rujukannya. Bukan seperti itu cara menggunakannya, gitu Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu bisa bisa dipahami ya. Jadi ChatGPT ini bukan kita minta, bukan kita suruh dia membuat 5 paragraf pendahuluan, buatkan 5 paragraf untuk metode dan lain sebagainya, tapi tetap ada campur tangan manusia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan dari hasil bacaan Bapak Ibu digabungkan dengan teknologi ini, nanti pasti hasilnya akan luar biasa. Nah, tadi prinsip awalnya ChatGPT tidak dibuat untuk tujuan dunia ilmiah. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Bu, Terima kasih Ibu Pak atas. Bu Nuk ya. Ya. Sebelum kita lanjut ke peserta yang sudah raise hand, izinkan saya untuk membaca satu pertanyaan dari kolom chat, gitu Pak. Di sini ada dari Ibu Mariami, Ami Mariami. Berapa lama informasi atau data bisa tersimpan dalam histori chat GPT ketika kita tidak mengcopy, tapi kita akan baca informasinya di histori seperti itu, Pak? Oke. Berapa lama tersimpan? Nah, ini informasi ini tidak dideklarasikan di web resminya ChatGPT gitu ya. Yang jelas sejak saya menggunakan ChatGPT sampai sekarang belum pernah ada chat yang terhapus kecuali chat-chat yang saya hapus. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak kita hapus, kalau nggak kita clear ya nggak akan hilang Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu khawatir gitu ya, takutnya nanti tiba-tiba hilang gimana ya? Bisa Bapak Ibu copy pindahkan ke Word gitu ya. Di copy ditempel ke Word. Tapi informasi terkait dengan lama tersimpannya di web resminya ChatGPT dan di diskusi di teman-teman apa terkait dengan penggunaan AI ini saya belum temukan informasi itu. Tapi yang jelas dari pengalaman saya menggunakan tidak ada chat saya yang hilang kecuali yang saya hapus gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ari ya, Bu Ani atau Bu Ari. Amin. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi ke Bapak Purnomo, sudah raise hand dari tadi. Silakan Bapak Purnomo bisa menghidupkan audionya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya karena ya Bapak, karena kalau misalkan ini kurang stabil, khawatir. Oke, nggak apa-apa Mas. Ya, jadi mohon maaf tadi saya slide dulu. Apakah saya ketinggalan informasi? Barangkali temanya kan malam ini menggunakan teknologi AI dengan etika dalam menulis karya ilmiah. Apakah tadi sudah bahas? Mohon maaf, saya mungkin ketinggalan dalam hal ini. Kemudian kalau yang sudah etikanya apa? Yang kedua, apakah bisa buat daftar pustaka yang menyambung dengan Mendeley? Mohon maaf Bapak, saya kan selama ini nggak pakai akun ya. Apakah itu kewajiban atau gimana ya? Soalnya saya begitu masuk langsung bisa masuk ke promnya tadi. Sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mas Pak Purnomo ya, AI dengan etika. Sebenarnya tadi di awal sudah kami sampaikan ya terkait dengan etikanya seperti apa, kemudian terkait dengan peringatan penggunaan seperti apa. Jadi ini kan biasanya yang diharapkan oleh teman-teman itu kan sebagian besar kan ini bayangannya tuh ketika AI digunakan untuk bikin artikel itu termasuk rujukannya gitu ya, termasuk kutipannya gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita harus baca, kita harus berikan apa namanya istilahnya. Kita harus berikan stimulan ke dia
dia yang membantu mengolah, tetap kita yang juga bekerja Bapak Ibu. Jadi tidak kita serahkan semuanya ke AI ya. Tolong buatkan pendahuluan 5 paragraf. Kemudian kutip menggunakan artikel ini. Jadi penggunanya tidak seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin ini akan lebih detail di sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Nanti terkait dengan gimana cara menggunakan AI dengan etika, nanti ke sesi berikutnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sesi pertama ini sebenarnya lebih ke perkenalan, bikin akun, kemudian juga eksplorasi ChatGPT, fungsinya untuk seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian apakah bisa buat daftar pustaka? Kalau Bapak Ibu paksa bisa, tapi tidak valid informasinya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya nanti dicoba. Ketika nanti kita minta untuk coba sebutkan 5 referensi terkini untuk topik ini. Silakan nanti Bapak Ibu cek satu persatu judul itu ada atau tidak, apakah penulisnya juga yang disebutkan sama seperti yang dihasilkan oleh ChatGPT atau tidak. Yang jelas sudah ada risetnya bahwa kalau ChatGPT itu digunakan untuk meminta rujukan seperti itu, 50%-nya itu fake Bapak Ibu, 50%-nya palsu. Kemudian 20%-nya lagi dia akan mengada-ngada. Entah nama penulisnya yang asli, entah nama artikel atau judulnya yang asli. Jadi salah satu. Jadi 50%-nya palsu, ya, mengada-ngada, dia membuat sendiri, 20%-nya yang asli nama penulisnya, atau kalau tidak, yang asli adalah judulnya, tapi penulisnya dia bikin sendiri gitu. Jadi tidak digunakan untuk daftar pustaka ya, apalagi nanti ditransfer ke Mendeley, ditransfer ke RMS dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti itu untuk menggunakan AI khususnya ChatGPT ini dalam penulisan ilmiah Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Purnomo ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Erik. Ya. Teman-teman sudah dapatkan materinya semua ya? Kan tadi materinya dibagikan sebelum sesi online ini ya. Oke Pak, sudah dibagikan di grup WA-nya. Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya dari Bapak Purnomo, dan terima kasih juga untuk jawabannya dari Bapak Dr. Erik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ami Maryami yang sudah resen. Tadi sudah di kolom chat, sekarang resen. Silakan Ibu Ami Maryami, bisa hidupkan audionya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih untuk Pak Eri selaku narasumber. Ini luar biasa ya. ChatGPT ini kan sebagai sumber pembelajaran bagi kita. Dan ini saya sharing aja ya, tidak bertanya. Sumber bagian dari pembelajaran bagi kita sebagai tenaga pendidik. Nah, tetapi ini juga perlu dari kita juga harus memiliki self control ya terhadap berbagai informasi yang akan kita rujuk ya. Saya mencoba ya dengan ChatGPT ini, saya mencoba dengan pertanyaan salah satunya, tolong buatkan pembahasan hasil penelitian tentang kaitan antara kematangan emosional dengan jenis kelamin. Dan dengan lengkap ChatGPT ini menjawab. Tetapi selalu bahwa Pak Erik ya selalu di bawah di pembahasan terakhir itu selalu bahwa ChatGPT itu memberikan warning kepada kita semua. Harap diingat bahwa contoh di atas hanya bersifat umum dan tidak berdasarkan penelitian yang sebenarnya. Jika Anda ingin membuat pembahasan berdasarkan penelitian nyata, pastikan Anda merujuk. Nah, jadi walaupun sumber informasinya lengkap dan betul dengan ChatGPT ini terfokus ya informasi yang kita peroleh itu betul-betul yang kita inginkan, tetapi selalu mewarning dengan santun ya, mengingatkan kita bahwa istilahnya kitalah yang mengambil keputusan, tidak gegabah semua informasi dimasukkan kepada artikel yang sedang kita buat. Seperti itu ya Pak Erik ya, sesungguhnya banyak membantu Ya. tetapi juga harus self warning ya, artinya kitanya sendiri yang mewarning, kitanya sendiri yang mengontrol. Ini luar biasa. Saya banyak belajar dari ChatGPT ini, banyak informasi yang saya inginkan kemudian tapi saya tidak mencoba mengcopy, tapi saya simpan di history. Dan tadi terima kasih penjelasan Pak Erik. History itu ternyata pengalaman Pak Erik itu tersimpan ya, tidak terhapus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu Ani ya. Sepakat ya, saya juga setuju ya. Jadi tetap Bapak Ibu ya, semua informasi dari manapun itu sebenarnya nggak hanya dari ChatGPT kan Bapak Ibu ya.
Kita dapat Ya. informasi dari media sosial, dari media mainstream, tetap kita harus verifikasi Bapak Ibu. Jadi itulah makanya sekarang ini yang terkait dengan apa skill berpikir kritis itu sangat 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 dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi kita nggak mudah percaya, kita nggak mudah terombang-ambing dengan informasi yang beredar, ya, termasuk ChatGPT ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya penguatan dari Bu Ami atau Bu Ari, Bu Ami kalau nggak salah. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Waktunya masih ada ya Bapak Ibu ya? Terima kasih sebelumnya untuk penyampaiannya dari Ibu Ami Mariami yang sudah mengungkapkan pendapatnya dan juga ikut berdiskusi aktif dengan kami di Zoom meeting pada malam hari ini. Di sini juga sudah ada Ibu Ulan Budiastuti yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Ulan bisa dihidupkan audionya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. Langsung saja saya bertanya, apakah output dari hasil pertanyaan kita, misalnya tentang artikel, kemudian sudah diverifikasi, apakah bisa dipublikasikan dan tidak termasuk plagiat? Terima kasih. oke. Ini ya tadi pertanyaan yang mungkin juga banyak yang mengganjal di Bapak Ibu ya. Ini juga saya yakin mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya terkait dengan output ChatGPT, kemudian sudah kita verifikasi, kemudian nanti kalau kita tulis atau kita pindahkan ke dalam artikel kita seperti apa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti akan kita banyak diskusikan di sesi kedua. Nanti kita akan coba singgung saat ini ya. Nah, memang Bapak Ibu ya, kalau output ChatGPT kemudian kita kombinasikan dengan knowledge kita kombinasikan dengan wawasan kita, itu pasti hasilnya sangat luar biasa. Setuju ya, Bu Wulan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, tadi Bapak Ibu silakan, tapi saran saya tadi Bapak Ibu jangan terus di copy paste dipindah gitu ya. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu perlu perlu poles lagi, Bapak Ibu perlu tambahkan lagi. Jadi jangan sampai luarannya ChatGPT kita pindah ke sana, kita percaya mentah-mentah gitu ya. Tetap harus ada verifikasi, harus ada campur tangan manusia. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ketika misalnya ada beberapa poin yang Bapak Ibu dapatkan di sana, kemudian itu sudah Bapak Ibu verifikasi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, sesuai dengan hasil bacaan Bapak Ibu selama ini, dan itu sahih, silakan bisa digunakan. Gitu ya. Tapi Ya. tadi di awal saran saya, ketika Bapak Ibu menggunakan ini untuk artikel ilmiah, gitu ya, silakan disampaikan, dibilangin ke editornya, gitu ya. Jadi dalam menulis tulisan ini, dalam artikel ini, saya menggunakan bantuan ChatGPT untuk membantu saya dalam menyelaraskan bahasa. Misalnya seperti itu ya, di bagian dari bagian awal sampai bagian akhir. Nah, dan Bapak Ibu nanti silakan disampaikan percakapannya dengan ChatGPT. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, salah satu prinsip dalam dunia ilmiah itu adalah transparansi Bapak Ibu. Transparansi itu berarti kita harus terbuka. Ya, kalau datanya keliru ya kita bilang keliru. Kalau nggak ada yang nilainya 9 ya jangan kita bilang nilai 9. Itu kan salah satu prinsip dalam dunia ilmiah, itu harus ada transparansi. Termasuk penggunaan ChatGPT Bapak Ibu. Silakan disampaikan aja. Saya memang pakai ChatGPT, tapi bagian ini, bagian ini, bagian ini. Sampaikan. Jangan malah disembunyikan. Karena saat ini juga sedang dikembangkan alat penangkalnya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengenal ada cek similarity ya, ada cek similaritas untuk ngecek kadar kesamaan, ada juga yang telah mengembangkan untuk cek AI gitu ya, cek GPT. Ada berapa persen GPT-nya, itu nanti bisa dicek Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Jadi prinsipnya harus ada transparansi karena itu salah satu poin yang kita pegang dalam dunia ilmiah Bapak Ibu. Kalau hasil kita nggak valid, bilang nggak valid, ya sama seperti itu ya. Terkait dengan dunia riset, ya harus transparan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ulan ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya, itu lebih kompleks lagi nanti ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Ulan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Ulan, dan terima kasih juga untuk tanggapannya dari Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Erik. Mungkin pertanyaan dari Ibu Ulan Budiastuti tadi merupakan pertanyaan terakhir pada diskusi kita melalui Zoom meeting pada malam hari ini.
Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena pertemuan malam ini adalah pertemuan pertama, dan kita akan bertemu lagi selama 3 hari ke depan, yaitu pada hari kedua kita akan bertemu dan berdiskusi lagi melalui Zoom meeting, dan pada hari ketiga dan keempat Bapak Ibu masih bisa berdiskusi dengan Bapak Dr. Erik melalui WA Group, karena di dalam WA Group tersebut Bapak Dr. Erik juga sudah bergabung bersama kita, sehingga kita bisa melakukan diskusi melalui WA Group seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri Zoom meeting pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu terkait dengan fasilitas berupa e-sertifikat, laporan pengembangan diri, dan juga absensi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena sudah kami sediakan secara utuh dan lengkap, dan akan kami bagikan dan share melalui WA Group 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga yang tidak perlu khawatir untuk yang terlambat mengikuti atau tidak sempat mengikuti Zoom meeting secara full atau penuh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena video rekaman Zoom meeting pada malam hari ini juga akan kami share melalui grupnya seperti itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengulas kembali atau melihat kembali materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kami pada malam hari ini, seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu karena sudah sangat antusias dalam mengikuti Dekadaring Guru Cendika kami pada malam hari ini. Saya juga ingin mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Erik Kunto Aribowo MA selaku narasumber pada malam hari ini. Materi yang disampaikan sangat menarik sehingga Bapak Ibu sangat antusias dalam mengikuti Dekadaring pada malam hari ini. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.